Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 30 Desember 2022 dengan judul Semua akan beribadah pada hari Sabat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami di hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 66 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mari kita ikuti penjelasannya. Saudara-saudara, sepengembaraan, kita masih tetap di tengah-tengah bayang-bayang dan kekalutan kegiatan-kegiatan duniawi. Tetapi segera Juru Selamat kita akan datang untuk membawa kelepasan dan kelegaan. Marilah kita memandang dengan iman pada kebahagiaan yang akan datang itu, sebagaimana yang digambarkan oleh tangan Allah. Ia yang telah mati karena dosa-dosa dunia, sedang membuka lebar-lebar pintu-pintu gerbang Firdaus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Segera peperangan akan berakhir dan kemenangan diraih. Segera kita akan melihat Dia kepada siapa pengharapan kita akan hidup yang kekal dipusatkan. Dan di hadiratnya kesusahan-kesusahan dan penderitaan-penderitaan kehidupan ini akan tampak tidak ada artinya. Perkara-perkara yang lama tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bangsa-bangsa yang diselamatkan tidak akan mengetahui hukum lain selain dari hukum sorga. Semua akan menjadi suatu keluarga yang bersatu berbahagia, dibungkus dengan pakaian pujian dan ucapan syukur. Di atas pemandangan itu bintang-bintang fajar akan menyanyi beramai-ramai. Anak-anak Allah akan bersorak karena sukacita, sementara Allah dan Kristus akan bersatu dalam memaklumkan. Di sana tidak akan ada lagi dosa, bahkan kematian pun tidak akan ada di sana. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 4, halaman 315 dan 316. Pada mula pertama Bapa dan Anak telah beristirahat pada hari Sabat setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Bila akan ada suatu waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Penciptaan Sabat, yakni hari ketika Yesus beristirahat di kubur Yusuf, akan senantiasa menjadi hari perhentian dan kesukaan. Sorga dan bumi akan bersatu dalam puji-pujian. Sebagaimana Sabat berganti kepada Sabat, bangsa-bangsa yang diselamatkan akan tunduk menyembah Allah dan Anak Domba dengan kegirangan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 4, halaman 419 dan 420. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, hamba berdoa khusus untuk pemerintah kami,
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, hikmat, agar supaya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi. Biarlah itu boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga senantiasa melimpah bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu, hamba berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para tukang material, pembina rumah sakit dan juga perizinan, agar dengan pertolongan kuasa Tuhan, semuanya dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini setiap saat. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka mendidik setiap anak-anak didik, bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan, hiburkan mereka, berikan sukacita, cukupkan kebutuhan mereka setiap saat. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan mereka, mereka selalu bersyukur dan juga mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka selalu bersandar, berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.